kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum dan inovasi teknologi dan produk bioteknologi tanaman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Pratama dari program studi biologi dengan NIM 211309122 dari kelas 5A biologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi tanaman terlebih dahulu. Jadi bioteknologi ini merupakan salah satu inovasi teknologi pertanian yang sangat berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Bioteknologi ini memanfaatkan prinsip-prinsip ilmu biologi dan teknik rekayasa genetika untuk memodifikasi sifat-sifat dari tanaman menjadi lebih unggul dan bermanfaat, dan tujuannya itu untuk kepada manusia tersebut sendiri. Kemudian contoh dari produk bioteknologi tanaman itu seperti tanaman transgenik yang resisten hama dan herbisida, kemudian tanaman yang dengan punya kandungan gizi yang lebih berkaya, dan tanaman yang bisa menghasilkan vaksin atau protein rekombinan. Kemudian, perkembangan bioteknologi tanaman ini telah membawa sekali manfaat di bidang pertanian dan pangan. Penanaman varietas unggul hasil rekayasa genetika dilaporkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian itu sampai 22%, dan keuntungan petani itu ternyata juga sampai 60%. Selain itu, penerapan bioteknologi tanaman juga berpotensi mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan. Di sisi lain, perkembangan bioteknologi tanaman ini juga menimbulkan perdebatan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Beberapa pihak mengkritik bahwa penerapan bioteknologi tanaman belum terbukti aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ada kekhawatiran varietas transgen ini bisa mengganggu dari keanekaragaman hayati yang bisa merugikan para petani. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan kebijakan yang tepat agar bioteknologi ini bisa diterapkan dengan baik dan dilakukan dengan secara tanggung jawab dan bisa memiliki manfaat bagi masyarakat luas. Salah satu aspek penting dalam pengembangan bioteknologi tanaman adalah perlindungan kekayaan intelektual dan inovasinya. Seperti negara-negara penghasil bioteknologi tanaman, yaitu Amerika Serikat, sudah lama menerapkan perlindungan paten yang ketat agar hasil inovasi bioteknologi tanaman ini tidak disalahgunakan lagi oleh pihak lain tanpa izin. Nah, di negara kita Indonesia, isu perlindungan varietas tanaman transgenik ini sudah diperdebatkan dan dibuat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten jadi rujukan hukum utama. Namun implementasinya ini masih kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum inovasi bioteknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan perlindungan paten bioteknologi tanaman di Indonesia. Yang pertama itu adanya lemah penegakan hukum paten. Jadi di mana pelanggaran paten bioteknologi tanaman seperti pembajakan varietas transgenik masih sulit diberantas. Penegakan hukum paten di Indonesia dinilai masih lemah dan belum memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Yang kedua itu sumber daya penelitian dan inovasi yang terbatas. Penelitian bioteknologi tanaman membutuhkan sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas canggih yang terbatas di Indonesia. Hal ini membuat laju dari inovasi yang dipatenkan itu terhambat. Kemudian yang ketiga itu rendahnya kesadaran pentingnya perlindungan paten. Bagi banyak peneliti dan akademisi di Indonesia yang belum paham manfaat dan tata cara perlindungan paten, sehingga enggan untuk mendaftarkan hasil inovasi bioteknologinya.
Nah, yang terakhir itu resistensi petani terhadap varietas transgenik. Jadi sejumlah kelompok tani ini menolak adanya penanaman varietas transgenik karena khawatir akan ketergantungan pada biaya benih dan pupuk kimia dari perusahaan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kebijakan perlindungan paten bioteknologi tanaman. Nah, yang pertama itu untuk memperkuat penegakan hukum paten melalui pembentukan lembaga khusus dan peningkatan kerja sama lintas instansi yang terkait. Kedua itu untuk memberikan insentif riset bioteknologi tanaman melalui skema pendanaan kompetitif dan fasilitas riset bertaraf internasional. Yang ketiga itu untuk melakukan sosialisasi yang masif tentang paten kepada kalangan peneliti, akademisi, dan industri bioteknologi tanaman. Keempat itu menyusun panduan dan mempermudah proses pengajuan serta biaya permohonan paten bagi peneliti di perguruan tinggi dan lembaga riset. Dan yang kelima itu melibatkan kelompok tani dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelepasan varietas transgenik serta menjamin keberlanjutan usaha tani. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.